Kalau kalian nge-follow sosial media aku yang lain, terutama Instagram, aku sering banget ngebahas hal-hal yang kayak lebih cerita hidup, pengalaman hidup, dan aku punya segmen baru yang namanya Your Millennial Auntie. Tadinya sih aku mau bikin Your Millennial Sister, tapi kayaknya kan umur aku udah 38 tahun. Kalau jadi sister, terlalu tua, jadi auntie aja. Nah, aku mau membahas pengalaman-pengalaman aku atau apa aja sih yang menurut aku bisa jadi pelajaran buat kalian yang kayak umurnya masih 20-an, lagi mau mencoba banyak hal. Aku nggak bilang bahwa yang aku omongin itu kayak harus diikutin, tapi pengalaman aku tuh seperti ini. Nanti kalau misalnya menurut kalian bagus ya bisa diikutin, tapi kalau misalnya menurut kalian, wah ini red flag nih, jangan sampai terjadi. Ya, itu hal yang harus kalian hindarin. Yang kemarin aku sempat buka di Instastory, aku bilang dan aku tanya sama kalian bahwa sebenarnya kalau misalnya kita hidup, terus udah umur 25, 26, sebenarnya udah harus punya apa sih gitu? Apa harus punya standarnya tuh apa gitu? Dan banyak yang ngebahas tuh punya mobil, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya tabungan, harus bisa mandiri, harus udah nikah, ada yang bilang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya standarnya bebas. Tidak harus disamain dan nggak harus semua orang tuh ngikutin standar kita. Sampai ada yang ngomong gini, sebenarnya nggak bisa dijadiin standar sih umur segitu karena kan rezeki orang tuh beda-beda. Ya emang sih rezeki orang tuh beda-beda, tapi menurut aku kita tuh harus punya standar untuk diri kita sendiri karena kalau misalnya kita hidup gitu-gitu aja, akan membuat kita jadi nggak semangat gitu. Jadi at least kita harus punya pemikiran, harus punya apa di umur segini. Setidaknya kalau kita punya target itu, kalaupun nggak mencapai, tapi ya kita ada di bawahnya lah. Jangan sampai tidak punya tujuan banget. Aku pribadi selalu punya tujuan, selalu punya goals, dan setiap tahun tuh bahkan aku suka nulis secara detail kira-kira di tahun depan apa aja sih yang pengen aku dapat, kira-kira tahun depan tuh aku harus ngapain aja sih gitu. Nah itu menurut aku cukup membantu, terutama dalam aku menjalani hidup selama setahun itu. Setidaknya apapun yang aku lakukan, aku tuh berpikir bahwa yang aku lakukan tuh harus mengarah sama tujuan-tujuan aku. Nah balik lagi, umur 26 tahun itu sebenarnya harus udah punya apa sih? Motor, mobil, rumah, pacar, nikah. Nah, pengalaman aku di umur 26 tahun yang paling harus kalian udah punya adalah punya mental untuk nggak terlalu peduli sama omongan orang. Terutama omongan orang yang sebenarnya kalian kagumin pun enggak. Omongan orang yang sebenarnya kalian akan minta tips sama mereka tuh enggak gitu. Ibaratnya gini, kita tuh hidup harus juga dengerin omongan orang, harus juga dengerin masukan orang, dan harus juga merefleksikan diri gitu. Apakah kita harus memperbaiki diri atau enggak gitu. Tapi kadang-kadang omongan orang itu enggak semuanya harus didengar. Ada orang-orang yang mungkin omongannya harus kita dengerin, yaitu orang tua yang baik. Kenapa aku tambahin orang tua yang baik? Karena harus kita akuin ya, setelah umur 38 tahun aku juga tahu bahwa yang bisa durhaka tuh bukan cuma anak, tapi orang tua juga bisa. Jadi kalau orang tuanya tidak baik ya nggak perlu didengerin. Terus ada juga kita harus mendengarkan masukan dari orang yang kita kagumin dan kita tuh tahu dia hebat gitu. Sehingga masukan dari dia tuh bisa membuat kita jadi lebih hebat juga. Tapi kalau misalnya omongan orang yang bahkan kita aja tuh nggak akan minta saran sama dia, ya nggak perlu terlalu kita dengerin, bahkan nggak perlu didengerin. Karena aku punya pengalaman, waktu aku mulai jadi beauty vlogger, waktu aku mulai jadi content creator, ada satu orang yang kayaknya dia nggak suka banget sama aku nggak tahu kenapa. Padahal aku sendiri tuh kayak biasa aja gitu sama dia ya. Tapi pada akhirnya aku juga tahu dari orang-orang di sekitar aku bahwa dia tuh kayak punya masalah gitu sama lo. Nah sampai baru kemarin-kemarin aku tahu bahwa ada yang bilang sama aku, katanya ada orang yang nggak suka sama aku tuh alasannya adalah karena aku tidak cukup cantik untuk punya banyak follower ataupun punya banyak subscriber di sosial media, dan sepertinya aku tidak layak gitu untuk menjadi beauty vlogger. Kalau saat itu aku ngedengerin omongan orang dan saat itu aku jadi kepikiran dan aku memikirkan apa iya ya, malah jadi meragukan diri aku sendiri, mungkin aku nggak akan ada di sini jadi full time content creator dan sekarang berhasil pindah ke Jakarta masih ngonten juga. Kayaknya aku nggak akan ada di sini kalau aku memikirkan apa yang mereka omongin. Karena sekali aku dengar omongan mereka, aku akan mikirin, aku akan berusaha berubah supaya menjadi orang yang
mereka sukain lah ibaratnya, terus aku akan lupa sama fokus aku sendiri. Dan dulu juga aku pernah tuh jualan baju waktu umur aku sekitar 24 tahun, banyak banget yang bilang bahwa oh lo gak akan sukses nih kalau jualan kayak gini. Kalau generasi milenial pasti tahu lah ya yang namanya dulu Kaskus. Nah aku sama suami aku tuh dulu jualan Kaskus, kita jualan kaos. Dan saat itu tuh lumayan rame banget sih jualan kaosnya. Tapi ada yang sampai bilang tuh kayak gini, wah kalau jualan kayak gini sih susah majunya. Kalau misalnya dulu aku ngedengerin orang kayak gitu dan berpikir, wah kayaknya bakal susah deh. Wah kayaknya emang gak akan bisa maju deh. Wah apa iya ya? Mungkin saat itu aku nggak akan bisa punya uang sendiri, nggak akan bisa kebeli mobil di usia yang masih muda saat itu, dan malah fokus mikirin omongan dari orang itu. Jadi menurut aku kalau kalian umurnya 25, 26, berhenti mendengarkan omongan orang. Misal nih, di saat sekarang kalian umur 25 mengalami krisis, tapi kayaknya aku pengen deh jadi konten kreator. Start bikin konten. Mulai dari sekarang, pelajari gimana sih caranya bikin konten, tanya sama yang udah ngerti. Atau misalnya tonton YouTube cara bikin konten. Karena zaman sekarang tuh nggak nanya pun kita bisa belajar sendiri. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapatkan secara gratis gitu. Atau misalnya kalian kepikiran, aduh kayaknya aku pengen jualan baju-baju desain aku deh. Atau aku punya taste baju yang menurut aku tuh keren, aku pengen bikin brand sendiri cobain. Bikin bajunya, jualin. Pelajari gimana caranya marketing, pelajarin gimana caranya launching brand, pelajarin gimana caranya bikin baju supaya laku. Kalau misalnya kalian pengen banget nih jadi MUA, aduh pengen banget jadi makeup artist, ngefans sama MUA hits, aku pengen seperti dia, les makeup dari sekarang. Nggak punya uang, tabung uangnya. Tapi uang jajan aku terbatas, belajar makeup dari YouTube. YouTube gratis. Nggak punya kuota, cari aja tempat yang nyediain wifi gratis. Selalu akan ada jalan kalau misalnya kita mau berusaha. Tapi di saat kita lagi merintis biasanya, atau misalnya di saat kita lagi mulai berjalan dengan mimpi-mimpi kita, akan selalu ada orang-orang tamu yang tidak diundang yang akan komen dan bilang bahwa mau jadi MUA. Zaman sekarang tuh udah terlalu banyak MUA. Nanti tuh harganya bersaing. Kalau harga bersaing susah deh majunya. Akan ada orang yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau jual baju, akan ada orang yang ngomong kayak gini. Baju simpel gitu ya. Udah terlalu banyak gak sih yang jualnya? Kata gue sih gak usah ya, ngapain. Kalau mau jadi konten kreator, akan ada orang yang ngomong ini. Tapi dilihat-lihat kalau kamu terlalu sering nge-share story-story gitu agak aneh gak sih? Cringe gitu kayak iya gitu. Mending gak usah deh kurang-kurangin posting kayak gitu. Coba aja cari yang estetik-estetik yang kayak jangan yang selera kamu gitu. Rubah gitu. Pasti akan ada orang yang kayak gitu. Once kita terlalu ngedengerin omongan orang-orang itu, kita jadi fokus ingin memuaskan si orang-orang itu, kita lupa sama tujuan utama kita jadi lupa sama fokus diri kita sendiri, dan akhirnya ya biasanya nggak kemana-mana. Jadi menurut aku berhenti dengerin omongan orang-orang itu. Kalaupun nih rencana kalian tidak berjalan dengan lancar, misalnya mau jadi MUA ternyata putus di tengah jalan, mau jadi konten kreator, aduh kok nggak jalan-jalan ya. Yang pertama kalian bisa terus belajar, atau yang kedua ya ganti cita-cita aja, ganti tujuan, ganti planning, nggak masalah. Tapi jangan sampai kalian ganti planningnya itu hanya gara-gara ngedengerin omongan dari orang-orang yang kritik-kritik tapi tidak membantu, kritik-kritik tapi tidak menyumbang gitu. Ngapain ngedengerin yang kayak gitu? Tapi kalau misalnya setelah kalian menjalani, oh ternyata pekerjaan ini tuh terlalu susah, atau bebannya terlalu banyak, atau pada akhirnya aku punya passion baru nih, aku pengen ganti aja passionnya, ya nggak masalah gitu. Nggak apa-apa, kalian boleh ganti bebas, tapi jangan sampai kalian melakukan itu gara-gara ada omongan orang. Karena percaya atau enggak, orang yang akan ngejatuhin kita itu biasanya adalah orang-orang terdekat. Pernah dengar kan? Di buku, di TikTok, di manapun banyak banget yang ngebahas tentang yang namanya crab mentality. Itu terjadi, aku pernah ngerasain, dan akhirnya aku bisa keluar dari hubungan yang seperti itu. Itu nanti aku ceritain di video yang terpisah. Tapi itu yang harus disadarin. Ada yang namanya crab mentality, di mana orang tuh akan menarik kita supaya kita tuh nggak maju gitu. Menurut aku ibaratnya gini, kalau kita mencoba hal yang pengen kita cobain, memang 50-50 akan berhasil atau enggak. Tapi at least dengan kita mencoba, kalaupun kita nggak berhasil, tapi mental kita itu benar-benar terlatih, kita tuh jadi tahu sampai sejauh mana kita belajar, kita tuh jadi tahu, oh sistemnya kayak gini ya. Dan bisa aja itu tuh kayak
menuntun kita untuk ke pekerjaan baru, hobi baru, orang baru, bisa kemana aja. Kalau misalnya kalian masih suka nemu tuh sama komentator-komentator yang kayak gitu, menurut aku ya kalian harus set boundaries. Sampai aku pernah nonton tuh salah satu video orang yang katanya baru jualan baju, terus udah gitu dia tuh nggak mau nge-share ke orang yang dia kenal tentang jualan baju dia. Alasannya apa? Karena dia pernah ngundang orang, terus minta tolong untuk fotoin bajunya. Yang terjadi apa? Si orang yang diundang itu ngeritik habis-habisan tentang jualannya dia. Jadi kayak, oh harusnya gini, oh yang ini tuh kayaknya nggak laku, yang ini segala macam. Sampai akhirnya dia malah kena mental sendiri. Tapi akhirnya dia set boundaries, dia nggak terlalu dengerin banyak orang, malah sih jualannya laku. Itu bukan kisah aku, tapi itu aku pernah baca di TikTok, dan menurut aku itu setuju banget. Orang tuh biasa dengan gampang komentar bahwa bilang kalau kita tuh nggak akan mampu, atau ya yang gini mah udah banyak, udah nggak unik, atau oh mau jualan makanan ya, tapi harga segitu kemahalan nggak sih? Kayak mendingan turunin aja nggak sih harganya? Atau kita mau jualan sepatu, sepatu kayak gitu mah terlalu mahal. Pasti akan ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi mulai sekarang coba dipikirin kalian mau ngelakuin apa. Jangan sampai orang-orang seperti itu tuh mengganggu niat dan pemikiran kalian untuk maju. Ingat ya, berhasil atau enggak itu tuh masih 50-50. Tapi pastiin kalian nyoba, setidaknya kalaupun berhasil, at least mental kalian lebih terlatih, kalian mau mencoba, dan itu tuh bisa membawa kita kemana sesuatu yang baru kita aja nggak tahu. Jadi mulai sekarang berhenti ngedengerin omongan orang, karena nih your millennial auntie aja beneran aku tuh nggak peduli sama omongan orang, apapun itu. Karena aku juga pernah mengalami yang namanya sama suami terlilit hutang sampai kayak 600 juta ke bank. Kita nggak bisa membayar, terus penghasilan kita saat itu kayak cuma seminggu 70.000. Kebayang nggak? Seminggu 70.000 punya utang segede itu dan umur kita masih muda banget. Kita stres kayak, ini gimana lagi hidup gitu. Tapi pada saat itu nggak ada yang mau bantu. Dan nggak ada yang menanyakan, kabar gimana, apakah kami bisa membantu, nggak ada. Jadi semenjak saat itu aku selalu berpikir, aku nggak akan ngedengerin pendapat orang atau omongan orang yang tidak akan pernah aku mintain saran dari dia. Kalau aku minta saran sama dia, terus dia ngeritik, aku akan terima. Karena artinya buat aku, dia tuh keren gitu. Aku mengagumi dia. Tapi kalau orang yang kayak cuma komentator, aku nggak mau lagi dengerin. Percaya deh sama aku. Kalau kalian mencoba, itu tuh akan ada kemungkinan kalian berhasil. Jadi jangan sampai orang-orang yang punya mental crab mentality itu mempengaruhi pikiran kalian, membuat kalian tuh malah jadi stuck ada di situ-situ aja dan malah jadi nggak berkembang. Dan kenapa ini tuh untuk kalian yang umurnya masih 25, 26 atau bahkan di bawah itu? Karena menurut aku di umur 25 itu badan kalian tuh masih kayak kuat ngapa-ngapain, masih bisa diajak begadang tuh, masih bisa diajak bekerja keras, capek juga nggak kerasa kayaknya. Dan kalian tuh masih punya banyak mimpi dan nggak banyak takut sebenarnya kalau masih umur 25. Karena terakhir aku inget-inget ya, umur 25, 26, itu tuh memang momen-momen kita nggak takut apapun. Bahkan kemarin aku ngobrol sama teman-teman kuliah aku habis pulang padel. Salah satu hal yang kita bahas tuh gitu, emang iya sih umur 25 tuh kita kayak badan tuh kuat banget, bisa diajak begadang, bisa dibawa party gitu kalau teman-temanku. Dan kerja pun kayak nggak inget waktu. Kita nggak takut kehilangan apapun, kita mau nyoba apapun. Tapi kalau misalnya kalian umurnya memang kayak udah 35, kayak aku sekarang kerasa banget lebih banyak takutnya, badan pun kayak lebih gampang capek, diajak begadang juga bisa-bisa besoknya masuk angin gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih umurnya 25, 26, 24, itu adalah saat-saatnya kalian boleh mengeksplor apapun, lakuin selama itu positif dan membuat kalian jadi mandiri dan nggak bergantung sama orang lain. Oke, berikutnya bahas apa lagi? Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Oke, bye-bye!